Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada pagi ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah hati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan memahami semua maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan saat pagi hari ini terambil di dalam Mazmur 91 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dengan kapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Mazmur 91 merupakan janji perlindungan Tuhan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam kondisi bangsa ini yang tidak menentu, kejahatan di mana-mana, bencana alam yang terjadi, ledakan bom yang selalu mengancam, kerusuhan yang terjadi, tidak perlu menjadi hal-hal yang ditakutkan saudara, karena janji Tuhan sungguh nyata. Dengan kapaknya ia akan menudungi engkau, bagai seekor induk ayam yang selalu menudungi anak-anaknya dengan sayapnya. Demikian juga Tuhan kita selalu menudungi kita dari segala macam bahaya. Puji Tuhan saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bagaimana caranya agar dapat tetap aman di dalam lindungan Tuhan? Yang pertama adalah hati yang melekat kepada Allah. Di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku." Saudara, mari kita hidup intim dengan Tuhan. Tingkatkan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Dia akan meluputkan kita dari segala macam bahaya. Bahkan bahaya yang tidak kelihatan pun akan dijauhkan dari kita. Di dalam Mazmur 91 ayat yang ketiga dikatakan, "Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung." Di dalam Mazmur 91 ayat yang kelima sampai ke-6 dikatakan, "Kenalilah Allahmu, maka perlindungan Tuhan akan nyata kepadamu siang dan malam." Dan yang kedua saudara, berseru kepada Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat yang ke-15 dikatakan, "Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya." Puji Tuhan. Saudara, Tuhan ingin kita menyampaikan segala isi hati kita kepadanya. Jangan pernah merasa sungkan ataupun ragu-ragu untuk berseru kepada Tuhan. Maka ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjagai dan melindungi kita. Tidak ada perlindungan yang lebih sempurna dibandingkan dengan perlindungan yang berasal dari Tuhan, saudara. Dan jangan andalkan kekuatan manusia ataupun kekuatan diri sendiri, tetapi mari kita mengandalkan Tuhan di atas segalanya.
maka perlindungan Tuhan akan selalu nyata di dalam setiap langkah hidup kita. Tingkatkan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Nyatakan segala keinginan kita dalam doa dan permohonan. Saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita yang selalu melindungi kita dari segala mara bahaya. Saat kita membaca firman Tuhan ini, kepastian bahwa setiap orang yang berlindung di hadapan Allah pasti akan dilindungi berdasarkan teks Tuhan yang kita baca saat ini. Kalau kita melihat teks Alkitab secara komprehensif, menyeluruh dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Tuhan itu juga menguji setiap orang yang Dia kasihi, saudara. Misalkan tokoh yang terkenal di Perjanjian Lama seperti Ayub. Ia adalah seorang pribadi yang taat, saleh, takut akan Tuhan, dan baik hati. Namun, mengapa Tuhan membiarkan dirinya mengalami penderitaan yang begitu dahsyat? Ini disebut Tuhan dan kehendak Tuhan bagi orang yang Dia kasihi. Begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami pengalaman dan penderitaan, misalkan dalam Perjanjian Baru, yaitu jemaat mula-mula, murid-murid Tuhan, para rasul. Hidup mereka hidup dalam keadaan yang sengsara. Tuhan mengizinkan itu terjadi bukan berarti Tuhan itu jahat dan tidak peduli, saudara. Namun Tuhan mengizinkan itu karena Tuhan tahu yang terbaik bagi umatnya. Anggap Ayub dan akhir dari penderitaannya adalah kebahagiaan. Dan penderitaan jemaat mula-mula dan murid-murid Tuhan, dan hasilnya kerja Tuhan semakin berkembang hingga saat ini. Saudaraku, mari kita mengingat bahwa Tuhan adalah Bapa kita yang tahu yang terbaik bagi umat manusia. Melalui kebenaran firman Tuhan ini mengajak kita untuk percaya dan berserah kepada segala kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan mari kita tekadkan hati kita untuk selalu mencari Tuhan, sebab tempat perlindungan yang aman hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, bersyukur buat firman-Mu saat ini. Terima kasih buat perlindungan Tuhan bagi kami. Ajar kami untuk senantiasa mendekat mencari Tuhan, sebab hanya Engkaulah tempat harapan dan perlindungan kami. Menteraikan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Dan saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, bimbing kami ya Roh Kudus, sehingga kami mampu berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada. Berkati rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami. Pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami terhindar dari segala malapetaka. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Berikan kami hati yang tenang, damai, dan dipenuhi damai sejahtera. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang turut bekerja bagi kami. Dan kami berdoa bagi setiap saudara kami yang saat ini terbaring sakit. Mari Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menderita berikan kekuatan ya Tuhan. Yang berputus asa Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota kami, daerah kami, negeri kami. Mari Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dan saya percaya saudara semua diberkati. Mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.